di hadapan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal transaksi mencurigakan 349 triliun. Bagaimana Komisi 11 merespon penjelasan Sri Mulyani? Sudah bergabung anggota Komisi 11 Melkias Markus Mekeng. Selamat malam, Pak Mekeng. Selamat malam. Pak, bagaimana Anda melihat penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi dan juga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan terkait dengan 349 triliun ini? Ya, ya, Bu Menteri Keuangan menjelaskan secara detail tentang 349 triliun yang tanda kutip dicurigai dan secara detail. Jadi ada yang korporasi kurang lebih 250 triliun, terus ada lagi yang dari petugas pajak ada di situ. Nah, saya melihat bahwa kalau yang lebih masuk akal, yang real ya, karena yang namanya PPATK, ini kan dibilang kejadian ini dari tahun 2009 sampai sekarang. Buat saya ini nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk akal, Pak Mekeng? Nggak masuk akalnya begini, biasanya PPATK itu tahu profil daripada masing-masing individu yang mempunyai rekening. Oke. Atau korporasi. Katakanlah si A dia punya profil rekeningnya keluar masuknya berkisar 100 juta, 1 miliar, maksimum begitu, tiba-tiba ada uang masuk 100 miliar. Biasanya dia punya signal dari PPATK langsung keluar dan tulis surat langsung kepada yang bersangkutan. Atau korporasi. Misalnya ada sebuah PT yang kalau dilihat dia punya arus kas, keluar masuknya biasanya 50 miliar, 100 miliar, atau masuk 500 miliar katakanlah. Nah, ini bisa mengundang kecurigaan daripada PPATK dan biasanya langsung ditulisi surat untuk dipanggil, dimintakan penjelasan kenapa transaksi apa ini, underlying-nya apa ini. Tapi kalau dari tahun 2009 nggak pernah ada ributnya, diam-diam tato meledak sekarang, buat saya ini ada sesuatu yang aneh. Dan tidak mungkin orang di Dirjen Pajak atau di Departemen Keuangan bermain dengan angka yang begitu besar. Buat saya nggak masuk akal. Jadi yang nggak masuk akal ini artinya ada miss. Miss-nya tuh ada di mana, Pak Mekeng? Ya, ini yang harus jelaskan itu adalah PPATK. Karena menurut kacamata saya nggak masuk akal ada orang di Departemen Keuangan yang bisa bermain ratusan triliun, itu buat saya nggak masuk akal. Iya, kan memang Menteri Keuangan juga sudah menjelaskan bahwa transaksi selama 15 tahun yang melibatkan anggota pegawai Kementerian Keuangan itu hanya sekitar 3,3 triliun, jauh sekali dari angka 349 triliun. Betul. Ya, itu yang saya anggap masuk akal. Kalau 3,3 triliun dari 2009 sampai sekarang masuk 15 akal. tahun, ya. 15 tahun. Tapi yang saya juga tidak masuk akal, kenapa tidak dari awal ada surat dari PPATK langsung kepada yang bersangkutan? Kenapa setelah 15 tahun baru dimunculkan? Ini buat saya sesuatu yang tanda tanya. PPATK biasanya responsnya langsung. Ini yang kemudian tadi Bu Sri Mulyani sempat menyatakan gini ya Pak Mekeng, ini sesuatu yang tidak biasa, tidak pernah ada kemudian ada surat yang direkap sekian lama kemudian dikirim baru bentuknya laporan yang istilahnya tersusun seperti itu ya? Ya, saya setuju dengan Ibu Sri Mulyani. Karena tidak ada mekanisme rekap transaksi ini sekian, itu nggak biasa. Biasanya per transaksi. Kalau sudah keluar dari profil daripada seseorang atau daripada sebuah korporasi, biasanya mereka langsung ambil action. Tidak membuat rekap gitu. Ini kejadian sudah lama baru direkap, nggak ada manfaatnya. Jadi ini menurut Anda ini apa yang salah? Di mana kemudian yang harus bertanggung jawab? PPATK, kemudian polanya kah yang harus diubah atau apanya? Kalau menurut saya, PPATK harus bisa menjelaskan. Seharusnya kan ini kan tidak ke publik. Tapi karena sudah ke publik, makanya sekarang daripada tanggung-tanggung tidak membuat gaduh, tidak mendiskreditkan Departemen Keuangan dengan begitu masif, ya dia sekarang harus jelaskan transaksi apa ini. Jadi masyarakat tidak dibuat bertanya-tanya, ini uang ratusan triliun, ini uang apa?
Itu Tadi kan juga Pak Mekeng, Anda juga sempat menyatakan soal pentingnya pengawasan para pegawai pajak, khususnya kasus seperti Rafael Alun begitu yang kemudian jangan sampai kemudian terulang. Tapi kan kalau kita memang bicara soal pegawai pajak, itu kan memang ada beberapa yang juga sebelumnya sempat terjerat kurang lebih sama. Kita kenal ada nama yang cukup populer, ada Gayus Tambunan, ada kemudian beberapa orang-orang lagi yang diduga terlibat begitu. Bagaimana kemudian menghentikan siklus ini? ya jadi gini, ini di dunia manapun, di luar negeri pun, memang yang paling ditakuti adalah pajak. Mafia aja bisa tekuk lutut sama pajak. Cuma yang sekarang ini kan lucunya mafianya di dalam pajaknya sendiri. Kenapa? Karena masih berlaku man to man pertemuan. Harusnya sekarang sudah ada masuk ke dalam era digitalisasi, sudah harus dibuat oleh Departemen Keuangan dan Ditjen Pajak sistem yang membuat laporan pajak itu sudah pakai digital. Ya, Dan sangat ini yang mudah. kemudian tadi juga sempat Anda katakan perlunya digitalisasi sistem ya Pak. Ini belum sudah berjalan. Lalu kemudian bagaimana ketika kemudian ini didorong untuk berjalan dan pengawasannya akan seperti apa? Nah tadi Ibu Sri Mulyani menjawab bahwa sedang dibuat, sedang proses. Mudah-mudahan 2024 sudah bisa di-launching digitalisasi tentang laporan pajak. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Mekeng di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat terus Pak. Baik, ya terima kasih.